ada satu larangan tak tertulis bagi para pendaki yang kerap dilupakan. Jangan pernah bermain-main dengan cerita horor di atas gunung, sebab di tempat tinggi itu, batas antara dunia nyata dan dunia lain sangat tipis, terlalu tipis. Sebelum kita menyaksikan kengerian kisah kali ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, agar kami bisa menyajikan asupan teror yang membuat kalian sulit memejamkan mata. Kalau sudah siap, mari silakan masuk ke dunia penghuni malam. Randy, Siska, Aldi, Tika, dan Danu, 5 sahabat yang sudah berteman sejak SMA, memutuskan untuk mendaki Gunung Karang Hitam selama libur panjang. Langit mulai menguning saat kelima sahabat itu menapakkan kaki di jalur awal pendakian Gunung Karang Hitam, gunung yang tak tercantum di aplikasi pendakian populer, tapi terkenal lewat cerita-cerita dari mulut ke mulut. Katanya, gunung itu jarang didaki karena kabutnya tak pernah pergi sepenuhnya, dan sinyal ponsel seperti mati total, bahkan sejak pos registrasi. Gila, sepi banget ya. Serasa gunung pribadi, kata Randy, si pemimpin kelompok, sambil menyeka keringat di pelipisnya. Aku malah ngerasa kayak ada yang ngawasin dari balik pohon, celetuk Tika, matanya menatap rimbunnya hutan di samping jalur. Jangan mulai yang aneh-aneh deh, Aldi membalas sambil tertawa kering. Baru juga mulai udah merinding. Mereka berlima adalah sahabat sejak SMA yang kini sibuk dengan hidup masing-masing. Randy kerja di kantor, Tika guru TK, Aldi desainer, Danu seorang skeptis garis keras yang kini jadi mahasiswa teknik, dan Siska yang paling pendiam, sering dianggap misterius. Gunung Karang Hitam menyambut mereka dengan jalur tanah licin. Akar pohon mencuat seperti tangan yang hendak mencengkeram, dan angin yang sejuk tapi menyelipkan sesuatu yang tak wajar. Langit mendung, padahal ramalan cuaca bilang cerah. Bahkan suara burung pun terdengar jarang. Serius deh, ini gunung berasa beda, bisik Siska saat mereka melewati pohon besar dengan kain merah yang terikat di batangnya. Wajar, gunung itu punya penunggu, jawab Randy, sengaja bikin tegang. Setelah 5 jam mendaki tanpa bertemu satu pendaki pun, mereka akhirnya sampai di puncak. Pemandangan laut awan menyambut mereka dengan keindahan yang kontras dari suasana sebelumnya. Worth it sih, ujar Danu, walau napasnya masih ngos-ngosan. Mereka segera mendirikan 2 tenda, membuat kopi, dan menikmati udara dingin yang menusuk tapi menenangkan. Malam pun turun cepat, lebih cepat dari biasanya. Kabut mulai merayap pelan, menutupi sebagian pohon di sekitar mereka. Besok pagi langsung turun aja ya. Gak usah kelamaan, kata Randy sambil menyalakan kompor portabel. Iya, tapi malam ini kita cerita horor yuk. Sekalian nostalgia kayak zaman SMA, ajak Aldi. 4 pasang mata menatapnya. Hening sesaat, lalu Siska mengangguk. Dan malam pun dimulai. Malam turun sepenuhnya di puncak Gunung Karang Hitam. Langit menghitam, tapi bukan karena awan, melainkan seperti tirai gelap yang menggulung paksa cahaya terakhir dari barat. Kabut menebal, mengusap lembut sisi tenda, menyelinap diam-diam seperti ingin menguping. Suara serangga pun nyaris tak ada, hanya denting kecil dari panci yang tergeser angin, dan suara kayu retak yang terdengar dari arah pepohonan. Mereka berlima duduk melingkar di depan tenda, ditemani nyala api kecil dari kompor portabel dan sisa kopi sachet. Keheningan membuat suara tegukan pun terdengar jelas. Tak ada yang bicara sampai Siska, yang biasanya hanya bicara seperlunya, menatap ke arah api dan berkata, "Aku mulai ya." 4 lainnya menoleh, terkejut sekaligus penasaran. Siska memejamkan mata sejenak, lalu mulai bercerita. Katanya, waktu kecil dia pernah menginap di rumah neneknya di desa terpencil di Kalimantan.
Rumah panggung itu dikelilingi rawa dan hanya ada satu jalan kecil menuju ke sana. Malam hari, setiap jam 2 selalu terdengar ketukan pelan di pintu belakang. Neneknya bilang itu tamu lama dan semua orang di rumah dilarang membukanya. Tapi suatu malam, karena penasaran, Siska mengintip dari celah jendela. Ia melihat pocong berdiri di belakang rumah. Tapi bukan pocong biasa. Kain kafannya bersih, tapi wajahnya kosong. Bukan cuma pucat atau hancur, tapi benar-benar tak ada. Hanya lubang hitam yang besar dan dalam. Siska menelan ludah, lalu menambahkan, tantenya mulai sering bicara sendiri setelah itu. Ia duduk di depan cermin setiap malam, menatap pantulan dirinya, dan berkata, "Aku udah lihat wajahku di dalam pocong itu. Sekarang dia bakal bawa aku pulang." 3 hari kemudian, tanteku hilang. Cuman ada cermin yang retak dan seutas tali di dalam kamarnya. Suasana hening, bahkan angin malam seperti berhenti sebentar. Danu tertawa pelan, tapi tidak terdengar meyakinkan. Ia lalu membuka cerita. Waktu itu dia masih SD, menginap di rumah neneknya juga. Di belakang rumah ada pohon jambu besar. Tidak pernah berbuah, tidak pernah rontok, tidak berubah sedikit pun sepanjang tahun. Tapi setiap malam Jumat, terdengar suara hewan yang aneh, seperti seseorang sedang mendengus dan menjilati sesuatu. Suatu malam, Danu bangun karena mendengar suara aneh dari luar. Ia mengintip dari sela bilik dan melihat makhluk mengerikan melayang di antara dahan. Sebuah kepala perempuan tanpa tubuh, dengan rambut kusut panjang dan usus tergantung di bawah dagunya, sedang menjilati darah dari kain jemuran. "Kuyang," kata Danu pelan, dan ternyata dia tinggal di rumah tetangga. Setelah itu ada tetanggaku yang tiba-tiba kaya mendadak, buka warung, terus punya mobil. Tapi malam-malam dia suka berdiri di jendela dan matanya menyala merah. Tika yang sedari tadi memeluk lutut menambahkan, "Giliranku ya." Suara Tika bergetar sedikit saat ia mulai bercerita. Ia punya tante yang tinggal sendirian di pinggiran kota. Rumahnya biasa aja, tapi sejak pindah ke sana, tiap malam jam 3 pagi ada yang mengetuk pintu depan. Ketukannya pelan, tapi teratur. Tante Tika mengabaikannya selama beberapa minggu, tapi lama-lama dia penasaran. Suatu malam, dia memberanikan diri membuka pintu. Di depannya berdiri seorang wanita, bergaun putih panjang. Rambutnya menutupi wajah, dan di bawah gaunnya tampak genangan darah. Wanita itu hanya berdiri diam, tapi saat Tante Tika hendak menutup pintu, wanita itu mengangkat kepala. Matanya kosong, hitam bolong, tak ada bola mata. Dan dengan suara mengerang, dia berkata, "Akhirnya kau buka juga." Tante Tika menjerit, lalu pintu menutup sendiri. Esoknya, dia hilang. Rumahnya terkunci dari dalam. Polisi datang, mendobrak, tapi tak menemukan siapapun, kecuali segumpal rambut sepanjang 2 meter tergeletak di lantai. Aldi menggeliat, mencoba mencairkan suasana dengan tertawa kecil, tapi tawanya justru membuat yang lain makin tegang. Dia bercerita soal goa di desa tempat neneknya tinggal. Goa itu dikeramatkan, dikelilingi pagar bambu, dan tidak boleh disebut-sebut. Tapi suatu malam saat ia dan teman-temannya nongkrong, ia dengan bangga berkata, "Kalau emang ada, datanglah, gua nggak takut." 3 malam kemudian, dia mimpi buruk. Ia berada di dalam goa itu. Di depannya berdiri makhluk aneh, tinggi besar tanpa kulit. Tubuhnya berdenyut merah dan penuh mata. Bola mata itu terbuka dan menatap ke segala arah. Dari tubuhnya keluar suara seperti napas berat, dan salah satu matanya menatap ke arah Aldi dan berkata tanpa suara, "Kamu sudah memanggilku." Aldi bangun dengan keringat dingin, tapi di kamarnya ada jejak lumpur dan bau darah. Akhirnya, giliran Randy. Ia menatap mereka satu persatu, lalu mulai bicara.
Kalian tahu cerita tentang makhluk yang gak suka suara? Mereka menggeleng. Dia entitas, tak punya bentuk pasti, tapi dia benci kebisingan. Dia muncul di rumah-rumah yang terlalu ramai, tertawa keras, suara televisi, teriakan. Dia datang diam-diam, menyusup lewat celah jendela, lalu memaku lidah semua orang di rumah itu, supaya mereka gak bisa teriak, gak bisa ganggu lagi. Randy menatap kosong ke arah api kecil di kompor portabel. Setelah lidah mereka dipaku, dia potong satu-satu bagian tubuh mereka pelan-pelan. Tapi mereka tetap sadar. Mereka nggak mati langsung. Mereka cuma bisa merintih tanpa suara. Tika menelan ludah. Serem banget sih. Kita beneran udah tua tapi masih aja suka main cerita ginian. Gumamnya sambil memeluk lutut lebih erat. Ya nostalgia lah, saut Aldi. Besok pagi kita turun, terus bisa ketawa-ketawa karena malam ini sukses bikin merinding. Tapi serius deh, Danu menatap ke sekeliling. Kenapa ya dari tadi gak ada suara burung atau hewan hutan sama sekali? Randy berdiri, meregangkan tubuhnya. Udah malam, tidur yuk. Kita harus turun pagi-pagi. Mereka setuju. Api dipadamkan, sisa kopi dibuang, dan masing-masing masuk ke tenda. Tapi malam belum selesai. Saat kabut semakin menebal dan angin berganti menjadi bisikan halus, sesuatu mulai bangkit. Bukan dari tanah, tapi dari cerita yang mereka hidupkan dengan lidah mereka sendiri. Dan Gunung Karang Hitam pun mulai menutup pintunya. Pagi itu sinar matahari menembus kabut tipis yang menyelimuti puncak Gunung Karang Hitam. Randy terbangun lebih dulu, menghirup udara dingin yang menusuk paru-parunya. Ia keluar dari tenda, meregangkan tubuh, dan memandang ke arah jalur turun. Namun, sesuatu yang aneh membuatnya terpaku. Jalur yang semalam mereka lewati kini tertutup rapat oleh pohon tumbang dan semak belukar yang entah dari mana datangnya. Jalur itu lenyap, seolah-olah tidak pernah ada. Randy memanggil yang lain, dan satu persatu mereka keluar dari tenda, menyaksikan keanehan itu dengan mata kepala sendiri. Apa-apaan ini? Semalam jalurnya masih jelas, ujar Danu dengan nada panik. Ini gak masuk akal. Pohon sebesar itu gak mungkin tumbang dalam semalam tanpa suara. Tambah Tika, matanya menatap lekat ke arah hutan yang kini tampak lebih gelap dari biasanya. Mereka mencoba mencari jalur alternatif. Namun setiap arah yang mereka tuju selalu berujung pada jalan buntu atau jurang yang terjal. Seolah-olah gunung ini menolak mereka untuk turun. Hari itu mereka habiskan dengan mencari jalan keluar, namun hasilnya nihil. Mereka kembali ke tenda dengan tubuh lelah dan pikiran yang kacau. Malam pun tiba, membawa serta kegelapan yang lebih pekat dari sebelumnya. Malam itu, angin bertiup kencang, membuat tenda mereka bergoyang hebat. Suara-suara aneh mulai terdengar dari luar tenda. Suara langkah kaki yang berat, seperti seseorang melompat-lompat dengan kaki terikat. Tiba-tiba, suara ketukan terdengar di pintu tenda Randy dan Danu. Ketukan itu pelan, tapi teratur, seperti irama yang disengaja. Randy membuka pintu tenda perlahan, namun tidak melihat siapapun di luar. Hanya kabut tebal yang menyelimuti sekeliling. Namun saat ia menoleh ke bawah, ia melihat jejak kaki yang aneh. Jejak kaki tanpa jari, hanya bulatan seperti ujung kain yang basah. Jejak itu mengarah menjauh dari tenda, masuk ke dalam hutan. Danu menatap Randy dengan wajah pucat. Itu pocong. Mereka memutuskan untuk tidak keluar dari tenda malam itu. Namun, suara ketukan terus berlanjut, berpindah dari satu tenda ke tenda lainnya, seolah-olah makhluk itu sedang bermain-main dengan mereka. Pagi harinya, mereka menemukan jejak kaki yang sama mengelilingi tenda mereka, membentuk lingkaran sempurna. Malam ketiga,
mereka mulai kehabisan makanan dan air. Ketegangan di antara mereka meningkat. Siska yang biasanya pendiam mulai berbicara sendiri. Matanya kosong menatap ke kejauhan. Malam itu, suara-suara kembali datang. Kali ini, suara desisan dan erangan yang aneh, seperti suara hewan yang terluka. Mereka menyalakan senter dan melihat bayangan melayang di antara pepohonan. Sebuah kepala wanita dengan rambut panjang dan usus yang menjuntai dari lehernya. "Kuyang," bisik Tika. Tubuhnya gemetar hebat. Makhluk itu melayang perlahan ke arah mereka. Matanya merah menyala. Mereka berlari masuk ke dalam tenda, menutup rapat pintu, dan berdoa agar makhluk itu pergi. Sepanjang malam, suara desisan dan erangan itu terus terdengar, diselingi dengan suara jilatan yang menjijikan. Pagi harinya, mereka menemukan bekas darah di sekitar tenda, namun tidak ada yang terluka. Malam keempat, mereka nyaris tidak berbicara satu sama lain. Ketakutan dan kelelahan membuat mereka semakin terpuruk. Mereka memutuskan untuk berjaga bergantian malam itu. Saat giliran Tika berjaga, ia mendengar suara tangisan wanita dari arah hutan. Suara itu pelan, namun penuh kesedihan. Tika menyalakan senter dan melihat sosok wanita bergaun putih berdiri di antara pepohonan. Rambutnya menutupi wajahnya. Wanita itu perlahan berjalan ke arah Tika. Tangisannya semakin keras. Tika membeku, tidak mampu bergerak. Saat wanita itu mendekat, ia mengangkat wajahnya, memperlihatkan wajah tanpa mata, hanya lubang hitam yang menganga. Tika menjerit, membangunkan yang lain. Mereka keluar dari tenda dan melihat wanita itu menghilang ke dalam kabut. Malam itu mereka tidak tidur, hanya duduk bersama di depan tenda, menunggu fajar. Malam kelima, mereka mulai berhalusinasi. Aldi mengaku melihat bayangan besar yang mengintai dari balik pohon. Matanya penuh dengan bola mata kecil yang bergerak-gerak. Malam itu, suara gemuruh terdengar dari dalam hutan. Mereka melihat sosok besar keluar dari kegelapan. Makhluk tanpa kulit, tubuhnya berdenyut merah, dipenuhi mata yang menatap ke segala arah. Makhluk itu mengeluarkan suara napas berat, dan salah satu matanya menatap ke arah mereka, berkata tanpa suara, "Kalian sudah memanggilku." Mereka berlari ke dalam tenda, menutup rapat pintu dan menahan napas. Makhluk itu mengelilingi tenda mereka sepanjang malam. Suara napasnya membuat tanah bergetar. Pagi harinya, makhluk itu menghilang, namun bekas jejaknya tertinggal di tanah. Jejak besar dengan bekas darah yang mengering. Kabut mulai turun sejak sore, lebih cepat dari biasanya. Malam ke-6 pun tiba. Mereka duduk membentuk lingkaran di depan tenda. Tidak ada yang bicara. Namun keheningan itu bukan kenyamanan, melainkan keputusasaan yang perlahan mencekik. Randy menyalakan api unggun kecil, meski kayu bakar yang tersisa hanya cukup untuk beberapa jam. Tatapan mereka kosong, menatap nyala api seperti orang linglung. Masing-masing sudah tampak berbeda dari hari pertama. Wajah mereka pucat, tubuh gemetar karena dingin dan rasa lapar, dan mata mereka seperti tak lagi percaya bahwa pagi akan datang. "Aku dengar bisikan sejak tadi siang," ucap Aldi pelan, suaranya serak. "Dia manggil namaku dari balik kabut." Tidak ada yang menanggapi. Semua sudah terlalu terbiasa dengan hal-hal aneh untuk merasa heran. Namun malam ke-6 membawa sesuatu yang lain. Sesuatu yang jauh lebih nyata, lebih terencana. Entitas itu tidak muncul dalam bentuk menyeramkan seperti malam sebelumnya. Malam ini ia cerdas. Ia bermain dengan psikologi. Ia tidak menakuti. Ia memancing. Ia memecah. Sekitar pukul 9 malam, api padam lebih cepat dari perkiraan. Angin bertiup pelan, tapi tajam seperti silet. Kabut mengental, dan pandangan hanya sebatas 1 meter ke depan. Dan saat itulah permainan dimulai. Seseorang mulai tertawa, bukan tawa histeris karena ketakutan,
tapi tawa santai, seperti seseorang yang sedang bercanda. Mereka semua menoleh. Itu suara Danu. "Danu?" tanya Tika pelan. Tapi Danu hanya terus tertawa sambil memandang ke arah kabut. "Ada yang ngelucu?" tanya Randy mencoba berdiri. Danu perlahan berdiri, tubuhnya kaku. Ia melangkah maju, masuk ke dalam kabut. "Danu!" jerit Siska, berlari mengejar. Randy menarik tangannya. "Jangan, kita nggak tahu apa yang di sana." Tapi Danu terus berjalan. Suaranya menghilang dalam kabut. Lalu, sunyi. Tak ada suara ranting terinjak, tak ada suara teriakan, hanya sunyi. 10 menit, 20, 30. Danu nggak balik-balik, bisik Tika. Dia mungkin udah. Tiba-tiba, suara Danu terdengar lagi. "Aku di sini." Mereka semua terdiam, tapi bukan karena lega, karena suara itu tidak datang dari satu arah. Suara itu datang dari segala penjuru. Seolah-olah Danu berbicara dari 5 tempat berbeda, bersamaan. "Aku di sini, sini, sini." Tika menjerit. Siska memeluk lututnya. Aldi memegang batu, menggenggamnya seolah bisa jadi senjata. Tiba-tiba, tenda mereka rubuh sendiri. Tiangnya patah seperti dipukul dari dalam. Mereka semua panik, berlari ke berbagai arah. Randy dan Tika menyelinap ke balik batu besar. Siska bersembunyi di balik pohon cemara. Aldi tidak jelas kemana dia pergi. Dan saat itulah suara langkah kaki terdengar. Pelan, teratur, tidak tergesa. Entitas itu berjalan, tapi mereka tidak bisa melihatnya, hanya mendengarnya. Ia tidak menampakkan diri. Ia memburu mereka, bukan dengan kekuatan, tapi dengan manipulasi, rasa takut. Suara Danu kembali terdengar. Tapi kali ini, ia berbicara seperti seorang guru. "Ketakutan kalian nikmat sekali. Apa kalian tahu rasanya mengamati manusia jatuh satu persatu?" Randy menggenggam tangan Tika yang gemetar. "Kita harus diam," bisiknya. Suara itu berhenti. Lalu terdengar suara lain, suara Aldi. Aku lihat sesuatu. Aku kira itu Tika, tapi mukanya penuh darah, tangannya panjang banget." Lalu jeritan. Suara Aldi memekik. Jeritan itu berhenti mendadak, seolah pita suaranya dipotong. Hening lagi. Randy menarik Tika perlahan ke arah semak lebat, tapi kabut membuat mereka tersesat. Mereka kembali ke tempat api unggun, namun kini ada sesuatu di sana. Seseorang duduk di batu. "Danu," bisik Tika, tapi sosok itu tidak menjawab. Ia hanya duduk membelakangi mereka. Tubuhnya gemetar. Randy melangkah mendekat. "Danu, itu kamu? Lo enggak apa-apa?" Sosok itu perlahan menoleh. Wajahnya bukan wajah manusia. Itu seperti topeng kulit yang disusun dari berbagai wajah. Matanya, semuanya mata Danu. 5 pasang. Mulutnya sobek hingga telinga. "Giliran kalian," bisiknya. Randy dan Tika lari, tapi suara langkah kaki mengikuti mereka. Bukan lari, tapi tetap berjalan pelan. Dan anehnya entitas itu selalu lebih dulu, sampai kemanapun mereka mengarah. Seolah-olah ia tahu setiap langkah sebelum mereka mengambilnya. Mereka sampai ke tempat Siska terakhir terlihat. Tapi hanya ada darah di tanah dan kuku manusia yang masih segar. Tika mulai menangis. "Dia mainin kita. Dia nggak bunuh kita langsung. Dia pengen kita ngerasain semua rasa takut paling primitif." Suara di atas mereka berbisik. Mereka menoleh. Sosok itu berdiri di atas pohon. Tidak memanjat, melayang. Ia menjatuhkan sesuatu. Jari manusia. Randy menarik Tika dan mereka kembali lari. Tapi Tika tersandung dan jatuh. Randy menoleh untuk menariknya, tapi tangan Tika dicengkeram sesuatu dari kabut. "Aku nggak bisa," teriak Tika. Tubuhnya diseret. Randy menarik tangannya, tapi kekuatan itu terlalu besar. Perlahan, tubuh Tika menghilang ke dalam kabut. Hanya suara jeritannya yang tersisa. Lalu senyap. Randy sendiri. Napasnya memburu. Ia bersembunyi di balik akar pohon besar. Ia menahan suara tangisnya.
Ia sudah tidak tahu mana arah utara atau selatan. Ia hanya ingin bertahan sampai pagi. Lalu suara tawa terdengar lagi, dekat, sangat dekat. Yang terakhir selalu yang paling nikmat. Randy menoleh, dan di hadapannya, entitas itu berdiri. Wajahnya kini berubah lagi, campuran dari wajah semua temannya. Terima kasih untuk ceritanya tadi malam. Karena berkat cerita-cerita kalian, aku hidup kembali. Entitas itu menancapkan kuku panjang ke dada Randy. Perlahan, menikmati setiap jeritan, setiap tarikan napas terakhir. Puncak gunung karang hitam kembali tenang. Kabut memudar. Angin sepoi-sepoi meniup lembut rerumputan. Tidak ada jejak manusia. Tidak ada darah. Tidak ada mayat. Hanya sebuah lingkaran terbakar di tanah, bekas api unggun, dan 5 batu kecil yang ditata rapi dalam lingkaran. Di setiap batu terukir satu nama. Randy, Danu, Tika, Aldi, Siska. Dan dari balik pepohonan, sesuatu mengintip. Sesuatu yang haus cerita berikutnya.